Selamat pagi Bapak dan juga teman-teman sekalian. Pada hari ini kelompok kami yang beranggotakan Nurul Amalia, Ivana Gracia, Angelin, Morgan Angelic, dan saya sendiri, Leonie Christine Sohendro, dan juga Rana Kairunisa akan mempresentasikan analisis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 sampai 2020. Analisis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), merilis data perekonomian Indonesia tahun 2018 tumbuh 5,17% lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2017 yaitu sebesar 5,07%. Perekonomian Indonesia diukur dari produk domestik brutonya atau PDB dengan dasar harga berlaku mencapai 14.837,4 triliun rupiah dan PDB per kapita mencapai 56 juta rupiah atau 3.927 US dollar. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha. Jasa lainnya sebesar 8,99%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 9,08%. Sedangkan pengeluaran dari semua komponen menyumbang sebesar 10,79%. Ekonomi Indonesia triwulan yang keempat 2018 dibanding triwulan keempat 2017 tumbuh 5,18%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018. Nah, di sini tuh teman-teman bisa melihat bahwa ekonomi Indonesia di bulan keempat 2018 dibandingkan dengan bulan ketiga 2018 mengalami kontraksi sebesar 1,69%. Itu adalah persentase dari kuartal ke kuartal. Nah, dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan yang mengalami penurunan sebesar 21,41%. Nah, dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,22%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2018 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa, Sumatera. Nah, Jawa ini memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, yakni sebesar 58,48%. Diikuti dengan Pulau Sumatera sebesar 21,58% dan Pulau Kalimantan 8,20%. Nah, di sini itu teman-teman kita bisa lihat dari grafik ini bahwa dari kuartal ke kuartal ini yaitu kumulatifnya itu perbedaannya itu 5,17%. Nah, untuk year on year, perbandingan dari setiap tahunnya itu adalah 5,18%. Dan untuk kuartal ke kuartal dari kuartal 1, 2, 3, dan 4, di kuartal keempat ini itu mengalami penurunan sebesar 1,69%. Nah, untuk PDB Indonesia pada tahun 2018 itu sebesar 14.837,4 triliun. Dan untuk PDB per kapitanya pada tahun 2018 sebesar 3.927 US dollar. Di sini tuh bisa lihat sebenarnya 2018 secara year on year ini tuh mengalami penaikan. Karena dari kita bisa lihat dari 2014 di sini tuh pertumbuhannya 5,01%. Terus 2018 4,88%, 2016 5,03%, 2017 5,07%, dan di 2018 ini tuh ada kenaikan dari 5,07 menjadi 5,17%. Nah, di sini itu PDB Indonesia sendiri itu tidak menutup kemungkinan disebabkan karena adanya sumbangsi dari lapangan-lapangan usaha nih, seperti perdagangan, pertanian, lalu ada konstruksi, pertambangan, dan sebagainya. Dan untuk pengeluarannya sendiri ini dipengaruhi sama konsumsi rumah tangga, pemerintah, ekspor, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini tuh ada sebaran peta seberapa besar kontribusinya dari setiap daerah. Seperti Sumatera kita bisa lihat teman-teman kontribusinya itu 21,58%. Lalu Pulau Jawa 58,43%, Kalimantan 8,20%, Sulawesi 6,22%, Bali dan NTT itu 3,05%, dan Maluku dan Papua sebesar 6,99%. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nah, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019.
Nah, perekonomian Indonesia pada tahun 2019 itu diukurkan berdasarkan produk domestik bruto atau yang kita sebut PDB. Nah, atas dasar harga yang berlaku di mana mencapai 15 triliun dan PDB per kapita kita mencapai 59,1 juta atau sama dengan US 174,9. Ekonomi Indonesia tahun 2019 itu tumbuh sebesar 5,02%, lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Nah, ini tuh termasuk dari sisi produksi. Pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 10,62%. Dan ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2019 dibandingkan triwulan 4 2018 tumbuh sebesar 4,97%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini dari sisi produksi, pertumbuhan itu didorong oleh semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,78%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,97%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 dibandingkan dengan triwulan 3 pada tahun 2019 ini mengalami kontraksi sebesar 1,74% kuartal to kuartal. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami penurunan sebesar 20,52%. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,55%. Struktur ekonomi secara spasial pada tahun 2019 ini didominasi oleh kelompok Provinsi Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto yakni sebesar 59%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,30% dan Pulau Kalimantan sebesar 0,5%. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020. Nah, perekonomian Indonesia di tahun 2020 itu diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku yang mana mencapai 15.434,2 triliun rupiah dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta atau 3.911,7 US dollar. Ekonomi Indonesia di tahun 2020 itu mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% C2C dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Nah, dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan yang terdalam itu terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 15,04%. Sementara itu, di sisi pengeluaran itu hampir semua komponen terkontraksi. Nah, komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam yaitu sebesar 7,70%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang kontraksi mencapai sebesar 14,71%. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan laporan pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2020. Nah, ini lanjutannya yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya. Nah, untuk perekonomian Indonesia pada triwulan 4 2020 terhadap triwulan 4 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Nah, artinya dari sisi tahun ke tahun atau year on year ini kontraksi pertumbuhannya sebesar 2,19%. Nah, untuk sisi produksi sendiri, lapangan usaha transportasi dan pergudangan, perekonomian Indonesia ini mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,42%. Lalu dari sisi pengeluaran, ada komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 7,21%. Nah, untuk impornya sendiri, yang menjadi faktor pengurang itu terjadi kontraksi sebesar 13,52%. Nah, selanjutnya itu Q2Q, ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 terhadap pertumbuhan di
triwulan 3 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,42%. Untuk sisi produksi sendiri, kontraksi pertumbuhan itu yang terdalam terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,15%. Nah, untuk sisi pengeluarannya itu, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP yang tumbuh sebesar 27,15%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada 2020 ini didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa. Nah, itu sebesar 58,75%. Nah, terus kinerja ekonomi ini yang mengalami kontraksi pertumbuhan di Pulau Jawa ini sebesar 2,51%. Nah, data ini diambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia dari laporan Pertumbuhan Perekonomian Indonesia 2020 di situs web Badan Pusat Statistik Indonesia bps.go.id. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.